Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmaya Abu Bakar yang akan membahas tentang peranan fungsi paralegal dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada sesi hari ini kita akan membahas fungsi paralegal yang bekerja di bawah naungan avokat. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah sumber hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yaitu menjadi undang-undang. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43 garis miring PUU strip 13 Romawi tahun 2015. Nah, apa yang dimaksud dengan banding? Banding di dalam untuk di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu didasarkan daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Permohonan pemeriksaan banding diajukan tertulis oleh pemohon atau kuasa hukumnya yang khususnya dikuasakan untuk padanya di Pengadilan Petun yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan diberitahukan secara sah. Jangka waktunya adalah 14 hari setelah putusan diberitahukan, dan apabila sampai dengan batas waktu tersebut ternyata pihak yang dikalahkan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan banding, maka yang dikalahkan tersebut berarti telah menerima putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Apa saja azas pengadilan untuk banding? Dalam hal ini dibagi dalam dua tingkat, pada dasarnya dilatarkan belakang pemikiran dan keyakinan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama itu belum tentu sudah memenuhi kepastian hukum dan atau rasa keadilan dari para pihak yang mencari keadilan. Dan oleh karenanya dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan ulang di pengadilan lebih tinggi, yaitu pengadilan tinggi atau yang dikenal juga dengan pengadilan tingkat banding. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat dimintakan upaya banding banding apabila dalam hal ini penetapan ketua pengadilan mengenai permohonan untuk perkara dengan cuma-cuma berdasarkan pasal 61 itu merupakan putusan yang diambil di tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak dimungkinkan adanya upaya hukum banding, khususnya jika permohonan itu ditolak. Penetapan dismisal dari Ketua Pengadilan Petun, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap perlawanan yang diajukan oleh penggugat atas penetapan dismisal yang tidak dapat diajukan banding. Keempat, putusan pengadilan mengenai gugatan perlawanan pihak ketiga sebelum pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan tetap berdasarkan pasal 18 ayat 2, berlakulah ketentuan pasal 62 sehingga terdapat putusan tersebut tidak tersedia upaya hukum banding. Kelima, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana pengadilan tingkat pertama yang sudah tidak dapat dilawan atau dimintakan pemeriksaan banding lagi. Bagaimana proses pemeriksaan banding itu sendiri? Itu diatur di dalam pasal 123 ayat 1 Undang-Undang 5 tahun 1986, di mana permohonan pemeriksaan di tingkat banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari. Kalender sejak putusan pengadilan negara tersebut diberitahukan. Selambat-lambatnya 30 hari sesudah permohonan pemeriksaan di tingkat banding dicatat, panitera memberitahukan penggugat dan tergugat bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara setelah mereka menerima pemberitahuan tersebut. Pihak yang mengajukan banding dapat menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding serta surat keterangan dan bukti kepada panitera Pengadilan Tata Usaha Negara dengan ketentuan bahwa salinan memori dan atau kontra diberikan kepada pihak lainnya dengan perantara panitera pengadilan. Apa saja berkas perkara yang akan diperiksa? Yang diperiksa dalam pemeriksaan tingkat banding hanyalah berkas perkara yang dikirim oleh panitera ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu surat gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, memori banding, kontra memori banding, alat-alat bukti, salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, berita acara sidang, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan atau berhubungan dengan berkas perkara. Putusan banding sendiri akan tetapi apabila Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara kurang lengkap, maka Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengadakan sidang sendiri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan melaksanakan tambahan tersebut. Atau
terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang menyatakan tidak berwenang memeriksa pengadilan yang perkara tersebut diajukan kepadanya, sehingga sidang pengadilan tata usaha negara berpendapat lain, maka pengadilan tinggi tata usaha negara tersebut dapat memeriksa dan memutuskan sendiri perkara itu atau memerintahkan pengadilan tata usaha yang bersangkutan memeriksa dan memutuskan. Bagaimana dengan pencabutan banding? Pencabutan banding ini setelah pemeriksaan di tingkat banding selesai dan telah diputus oleh pengadilan tata usaha negara, maka panitera pengadilan tata usaha negara memiliki waktu 30 hari mengirim salinan surat pengadilan tersebut beserta surat-surat pemeriksaan lainnya, dan selanjutnya meneruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Namun apabila permohonan banding dicabut oleh yang mengajukan banding, maka pencabutan permohonan banding tersebut dapat dilakukan sebelum permohonan tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, bagaimana peranan paralegal ya dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara? Ini adalah sebagai berikut. Pertama, paralegal dapat melakukan penelitian hukum terkait kasus yang diajukan banding ke PT UTUN. Mereka mengumpulkan informasi, mengidentifikasi preseden, dan membantu pengacara dalam mempersiapkan argumen. Kedua, mendokumentasikan, bertanggung jawab untuk mengelola dokumen-dokumen terkait dalam kasus banding. Ini melibatkan pengarsipkan, memastikan semua bukti dan dokumen yang relevan tersedia, dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Ketiga, paralegal berkomunikasi dengan klien dan pengacara untuk mengumpulkan informasi dan menjadwalkan pertemuan dan memastikan semua pihak terlibat dalam proses banding. Keempat, pemantauan proses hukum. Paralegal dapat memantau perkembangan kasus, termasuk tanggal sidang, pengajuan berkas, dan putusan. Mereka juga dapat membantu dalam mengatur jadwal sidang. Yang terakhir, penyusunan dokumen hukum. Dalam hal ini, paralegal membantu dalam menyusun berkas banding, termasuk mempersiapkan argumen hukum, memformatkan dokumen, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan pengajuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.